Salam sejahtera bagi Anda, pasangan, dan anak-anak Anda, serta mungkin buat cucu-cucu Anda bila mana Anda sudah punya cucu. Oke, saya Andreas Pedipilor dalam channel Ngatur Uang. Kali ini saya ingin berbagi tentang atau dengan tema self rewards. Ya. Apa pendapat Anda? Atau mungkin Anda selama ini sudah melakukan hal tersebut, menghargai, mengapresiasi diri Anda dengan sesuatu hadiah yang cukup mahal atas kerja Anda selama setahun atau mungkin beberapa tahun. Saat ini self reward dikenal oleh banyak anak-anak milenial terkait bagaimana mereka memberikan penghargaan diri, memanjakan diri dengan membeli sesuatu atau mengikuti suatu wisata atau apapun. Ya, tidak salah memberikan penghargaan bagi diri Anda bila mana memang Anda pantas dihargai. Nah, seberapa pantaskah Anda dihargai? Atas kerja apakah Anda dihargai? Seberapa besar penghargaan tersebut? Terus terang, saya saat ini sudah masuki usia pensiun, dan kemudian selama puluhan tahun saya bekerja, saya menginginkan sebuah mobil SUV yang mewah untuk diri saya. Kemudian saya bicara dengan pasangan saya, ya, dan beliau sampaikan, silahkan kalau papa ada duit dan memang pantas papa beli mobil yang bapak idam-idamkan sebagai suatu penghargaan selama puluhan tahun saya bekerja sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami. Tapi apakah lantas saya memberikan penghargaan pada diri saya setelah puluhan tahun? Setelah saya menghitung-hitung, kami mampu membeli mobil mewah. Tetapi kemudian saya berpikir ulang, apakah saya membutuhkan hal tersebut? Apakah saya memanjakan diri saya dan kemudian apakah uang tersebut lebih bermanfaat buat yang lain? Saya menimbang-nimbang dan kemudian saya pribadi memutuskan saya mengurangkan niat saya untuk menghargai diri saya, self reward dengan sebuah SUV yang mewah. Dan kemudian uang tersebut saya gunakan untuk hal-hal yang lebih berdampak jangka panjang, lebih produktif. Nah, kembali, bila mana Anda ingin memberikan penghargaan bagi diri Anda, silakan saja. Seandainya misalnya Anda ingin berwisata ke Raja Ampat atau ke Labuan Bajo ataupun ke Bali ataupun yang lain. Tapi tentunya Anda mesti melihat Anda punya kemampuan keuangan Anda. Berapa dana yang Anda butuhkan? Katakanlah misalnya Anda mesti ke Raja Ampat, Anda butuh dana sekitar misalnya 20 juta. Berapa lama Anda mesti butuhkan? Dan kemudian berapa besar dari bulanan yang Anda mesti sisihkan? Jadi silakan Anda memberikan penghargaan ataupun memanjakan diri Anda untuk healing, untuk merefresh Anda punya waktu, sehingga Anda pada waktu sudah selesai merefresh, Anda bisa bekerja lebih optimal setelah itu. Namun kalau self rewards Anda lakukan setiap minggu, setiap bulan, dalam walaupun kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan juga besar, nah ini Anda mesti berhati-hati. Jangan sering-sering memanjakan diri Anda. Kalau misalnya Anda sering memanjakan diri Anda, saya khawatir Anda punya keuangan akan tergerus. Lebih baik Anda menahan diri, ya, dan gunakan dana tersebut untuk hal-hal yang jauh lebih produktif, jauh lebih bermanfaat di kemudian hari. Ya, bicarakan dengan pasangan Anda bila mana Anda sudah menikah. Tetapi kalau misalnya Anda masih jomblo, hitung kembali Anda punya kemampuan keuangan. Jangan sampai self reward ini dengan dalih self reward, alhasil Anda punya keuangan berantakan. Kan lebih baik Anda punya penghargaan, Anda memanjakan diri setelah memang Anda betul-betul berupaya. Ya, katakanlah misalnya tadi Anda mau ke Raja Ampat setelah 2 tahun Anda menabung, setelah Anda bekerja selama 2 tahun. Tapi jangan sekali nanti bulan depan ke Bali, bulan depan lagi ke Labuan Bajo, bulan depan lagi kemana. Ya, self reward-nya setiap bulan. Ya nggak apa-apa kalau misalnya memang Anda mampu untuk menghasilkan uang yang begitu banyak. Tapi kalau misalnya kemampuan Anda terbatas dan kemudian masih banyak hal-hal yang lebih penting daripada sekedar memanjakan diri, coba manjakan diri Anda dengan hal yang sederhana. Katakanlah misalnya Anda pergi ke pantai, dekat rumah Anda ke gunung, jauh. Saya percaya self reward ini tergantung Anda. Bisa mahal,
bisa menengah dan juga bisa sederhana. Minum kopi di suatu ladang atau suatu sawah, ya, di belakang hamparan sawah-sawah Anda minum kopi itu pun juga suatu self healing. Jadi tidak perlu self reward yang mahal. Sesuaikan dengan kemampuan diri Anda dan kemudian pastikan self reward tersebut sudah direncanakan, ya, sudah dialokasikan setiap bulannya sehingga pada suatu ketika Anda memperoleh self reward setelah setahun menabung atau setelah 2 tahun menabung, silahkan gunakan itu, habiskan dana yang telah cadangkan. Tetapi kalau misalnya Anda belum mencadangkan dana self reward, lebih baik Anda fokus untuk bekerja untuk menata masa depan Anda, ya. Jadi self reward silakan, tidak apa-apa. Alokasikan, komunikasikan dengan pasangan Anda, dan kemudian Anda laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga Anda jauh lebih refresh, jauh lebih siap untuk bekerja kembali. Oke, demikian dan terima kasih. Sampai jumpa.